Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Apa kabarnya? Pada sehat semua teman-teman? Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan dalam urusan kita yang positif dan ditetapkan di dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, pada hari ini saya akan bawakan video perawatan atau pruning ya, program lanjutan untuk sancang ataupun programan sancang yang ada di Kakarakana Bonsai. Kondisinya seperti ini. Hari ini ada 2 pohon ya teman-teman yang akan saya sharingkan ke teman-teman. Untuk pohon ini sendiri kanopinya sedikit lagi untuk perapatannya ya teman-teman. Dan untuk bagian belakang alhamdulillah sudah cukup rapat untuk perantingan dan anak ranting. Ini sedikit lagi ya untuk bagian kanopinya, biar menutup sedikit buat poni. Dan untuk tangan kedua untuk terusannya saya belum press ya teman-teman. Saya menunggu pembesarannya sedikit lagi. Kondisinya seperti ini. Dan si bagian tangan pertama ya teman-teman, dulu terjadi masalah kurang lebih 3 bulan ke belakang ya teman-teman. Ada masalah di sini, batangnya mati sebelah teman-teman, terlihat coklat ya sampai kering, padahal dulunya sudah ada anak cabang dan ranting teman-teman ya. Di beberapa bagian di sini sudah tumbuh. Memang waktu itu kesalahan saya adalah belum begitu balance untuk di atas ya, untuk di tangan pertama baik itu percabangan ataupun anak cabang belum begitu stabil ataupun belum begitu balance. Saya sudah melakukan press akar teman-teman di areal sini. Untuk di cabang pertama kebetulan di bawahnya kan ada akar yang dominan. Saya press di sana, ternyata kejadiannya seperti ini. Ya mudah-mudahan masih bisa terselamatkan ya teman-teman ya. Di sini kebetulan ada tumbuh, masih tumbuh ya. Untuk bagian ujungnya nanti akan saya loskan sampai betul-betul maksimal. Untuk sementara saya pruning dulu ya teman-teman ya, biar lebih terlihat lagi. Dan saya akan membuat pengelompokan terhadap percabangannya biar dimensinya lebih terlihat ya teman-teman. Jadi pohon itu tidak asal rimbun, tapi ada pengelompokan ataupun ada titik tumbuh, maksud saya kekuatan tumbuh dari masing-masing percabangan. Ini untuk cabang kedua saya persiapkan ya teman-teman untuk pengganti apabila nanti yang ini yang cabang pertama ataupun tangan pertama memang betul-betul tidak berkembang ataupun mati ya. Jadi untuk yang ini dipersiapkan untuk nanti jadi tangan pertama. Begitu teman-teman. Nah, untuk sementara saya los dulu sampai betul-betul maksimal ya teman-teman ya. Sayang ya teman-teman, sudah sangat subur tadinya ya. Saya agak ceroboh juga ya. Ini untuk pengalaman ya teman-teman ke depannya.
Barangkali teman-teman khususnya yang masih pemula ya seperti saya, nanti kalau memang melakukan pengepresan akar, usahakan di bagian atasnya sudah balance ya teman-teman ya, baik itu percabangan, anak cabang, dan syukur-syukur sudah ada anak ranting ya, ataupun cucu ranting, itu baru dipres. Kalau belum balance ya kejadiannya seperti ini teman-teman. Sayang ya teman-teman ya, tapi mudah-mudahan kedepannya masih bisa diselamatkan ya untuk tangan pertama ini. Ini untuk kondisi bagian dalamnya teman-teman. Percabangan dan perantingannya sudah lumayan ya, kalau menurut saya insya Allah lumayan lah. Baru hanya sebatas lumayan teman-teman untuk saya sebagai pemula. Tidak lepas dari proses belajar ya dari rekan-rekan ataupun dari teman-teman, dari para suhu yang sudah senior. Alhamdulillah ilmunya saya terapkan di sini. Untuk perbandingan tingginya seperti ini teman-teman. Dan ini setelah di pruning teman-teman, kondisinya seperti ini. Sudah cukup bersih ya. Sebagian tunas-tunas air yang tidak terpakai sudah saya bersihkan dan hasilnya seperti ini. Untuk dimensinya cukup terlihat ya teman-teman, tidak terhalang, cukup plong seperti ini. Anak sekarang ada yang pisan Untuk usianya pohon ini teman-teman cukup lumayan, udah tua di Kakarakana bonsai ya. Ini nampak dari atas teman-teman. Usianya sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah kurang lebih ya teman-teman ya, di Kakarakana bonsai. Jadi waktu pertama saya bermain bonsai, belajar bonsai, ya ini saya dapatkan pohon ini ya teman-teman. Tadinya hanya 2 batang saja, 2 batang yang kembar ataupun berbentuk V ya teman-teman, ataupun twin. Harapan saya ada 2 mahkota ya di sini, tapi ternyata untuk saat ini pohonnya dalam keadaan sakit. Terlihat ya, untuk tangan pertama sayang mati sebelah ya. Kemungkinan saya melakukan pengepresan atasnya belum balance, jadi stres ya teman-teman ya. Artinya nutrisinya itu kalah ke tarik ke atas ya. Untuk pohon ini sendiri teman-teman saya belum berani untuk memindahkan ke pot ceper ya. Kondisinya belum stabil teman-teman. Biarkan saya los dulu. Dan ini satu lagi masih pohon sancang. Kalau saya di Kakarakana bonsai saya namakan ini si gerandong teman-teman. Masih tahap proses pembentukan percabangan dan anak cabang ataupun menuju ke perantingan. Nampak ini udah di tangan pertama sudah terusannya sudah dominan ya teman-teman. Nanti akan saya press untuk terusan tangan pertamanya. Saya putar dulu teman-teman biar lebih nampak terlihat ya. Ini untuk bagian belakangnya atau back. Kondisinya cukup subur ya teman-teman. Ini bagian yang menjulur saya press dulu biar bulatannya lebih jelas.
Nanti akan sedikit saya pruning ya teman-teman ya. Dulunya ini tunggul teman-teman. Saya tidak buang ya. Tunggul sekitar 2 atau 3 cm. Saya tanam di dalam pot, ternyata hidup. Alhamdulillah sekarang kondisinya seperti ini. Betul-betul dari nol teman-teman. Saya program dari mulai stekan ya, tunggul, melalui beberapa tahap pemotongan dan akhirnya udah terbentuk seperti ini. Walaupun tidak begitu ini ya teman-teman istimewa, tapi bagi saya sudah alhamdulillah lumayan. Saya press dulu di sini. Sementara saya pressnya segini dulu teman-teman. Lihat nanti untuk titik tumbuhnya yang paling pas. Kalau memang terlalu panjang nanti akan saya potong lagi. Dan untuk bagian yang ini ya, saya pruning dulu daunnya. Ini kedepannya insya Allah nanti untuk semi mahkota untuk di tangan pertama. Seperti ini teman-teman, bagaimana memproses bonsai. Waktunya memang sangat lama ya teman-teman, membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kreativitas. Saya pruning terlebih dahulu teman-teman, biar perantingannya bisa cukup terlihat jelas ya. Untuk bonsai teman-teman, kadang-kadang di perjalanan ya prosesnya kadang-kadang melalui banyak perubahan-perubahan ya. Kalau dikiranya kurang pas ataupun kurang memenuhi untuk kriteria sebuah bonsai, maka kita memang selayaknya harus melakukan perubahan. Mumpung masih dalam proses ya teman-teman ya, proses program. Nanti kalau sudah jadi katanya kata para senior sulit ataupun sayang lah kesannya ya, kayak gitu. Seperti ini dari belakang teman-teman. Ini juga saya belum melakukan pemindahan ke dalam pot ceper karena kondisinya belum begitu stabil ya, belum balance untuk khususnya di tangan pertama dan tangan keduanya. Kalau bagian atasnya sih sudah lumayan, tinggal merapatkan perantingannya ya, ataupun cucu ranting teman-teman. Kondisinya seperti ini. Baik teman-teman, sebelum saya tutup video ini ya, mohon untuk dukungannya untuk channel saya Kakarakana Bonsai dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya channel saya lebih baik dan lebih maju lagi. Amin ya robbal alamin. Dan apabila video ini memberikan manfaat, silakan bagikan dengan teman-teman yang lain ataupun dengan media sosial yang lain. Kita lihat dari atas teman-teman, seperti ini. Cukup rapat perantingannya ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan, saya videokan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.